apabila ada orang panggil, kemudian menghentikan sholat. Nah, siapa yang pernah melakukan ini Bapak Ibu? Nah, siapa yang pernah mengalami hal ini Bapak Ibu? Siapapun yang manggil kita, ibu kita kah yang manggil, atau ayah kita kah yang manggil, atau suami kita kah yang manggil kita Bapak Ibu? Nah, suami dia ketuk pintu, tuk tuk tuk. Sayang, buka pintu, abang sudah pulang. Contohnya ya. Maka suami kita manggil kita, ibu kita manggil, kita pun berhenti sholat. Nah, maka perbuatan ini adalah haram. Nah, siapa yang baru tahu Bapak Ibu? Haram kita menghentikan sholat kita disebabkan ada orang yang manggil kita, minta buka pintu dan sebagainya lah. Berbagai keadaan, berbagai contoh. Nah, kita menghentikan sholat kita setelah orang panggil. Kalau sholat itu sholat fardu, maka ibu bapak abang kakak hukumnya adalah haram. Kalau sholat itu sholat fardu. Tapi kalau sholat itu sholat sunnah, contohnya apa? Contohnya sholat sunnah duha dan sebagainya, kita berhenti, tidak ada masalah. Kalau sholat itu sholat sunnah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sholat itu sholat fardu ya. Nah, kalau dia ngantar paket gimana? Sama Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh berhenti sholat kita ya. Ibu Bapak Abang Kakak. Kita tidak boleh menghentikan sholat kita. Siapapun yang manggil kita ya. Ibu kita kah yang manggil, atau ayah kita yang manggil, atau suami kita yang manggil. Kita tidak boleh berhenti sholat. Kalau sholat itu sholat fardu. Kecuali Rasulullah SAW yang memanggil kita, maka kita harus berhenti sholat. Kalau siapapun yang ada di muka bumi hari ini, siapapun itu, kalau sholat itu sholat fardu, maka perbuatan itu adalah haram ya. Maka perbuatan itu haram ya. Ya, siapa yang baru tahu, coba komen baru tahu. Siapa yang pernah melakukan hal ini Bapak Ibu? Ya, suami dia pulang, suami dia ketuk pintu, dia lagi sholat, dia berhenti sholat, dia pergi buka pintu. Maka perbuatan ini adalah haram, maka perbuatan ini adalah dosa. Siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Ibu-ibu, bapak, abang, kakak, saya akan membagikan 8 perkara yang selama ini kita lakukan dalam sholat kita. Hukumnya adalah haram, hukumnya adalah tidak sah, dan hukumnya adalah membatalkan sholat kita selama ini. Bapak, ibu, abang, kakak ya. Siapa yang paham, tolong komen paham. Nah, nomor 1 ini dapat dipahami tidak Bapak Ibu? Nah, yang paham tolong komen paham ya. Supaya Ustazah tahu apakah penjelasannya dapat dipahami, apakah penjelasannya memberikan manfaat kepada ibu, abang, kakak semua ya. Yang paham tolong komen paham Bapak Ibu ya. Siapapun yang merasa sesi ini memberi ilmu agama, memberi manfaat, tolong saya untuk klik tombol share ya. Siapa yang merasa sesi ini memberi ilmu agama, memberi manfaat pada masyarakat, silakan klik tombol share. Anda akan dapat pahala ya. Ibu, bapak, abang, kakak, di akhirat nanti mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tangan kita bisa bicara di hadapan Allah ya. Inilah tangan yang suka menyebarkan ilmu agama. Jadi tekan tombol share dengan niat untuk sebarkan ilmu agama ya. Tangan kita akan berhujjah di hadapan Allah ya. Akan berhujjah di hadapan Allah. Inilah tangan yang suka menyebarkan ilmu ya. Bapak, ibu, abang, kakak, baik, kita masuk ke nomor 2 ya. Perkara nomor 2 yang sering kita lakukan dan ternyata perbuatan ini tidak boleh. Maknanya perbuatan ini telah menyebabkan sholat kita batal. Apakah itu Bapak Ibu? Nah, ya, kita menghentikan sholat. Nah, kita menghentikan sholat. Ini susah ini Bapak Ibu ya. Kita menghentikan sholat apabila terjadi suatu kesalahan dalam sholat. Nah, siapa yang pernah mengalami hal ini? Apabila dia terjadi suatu kesalahan dalam sholat. Banyak orang apabila dia terjadi suatu kesalahan dalam sholat, terus dia berhenti. Contohnya gimana Ustazah? Nah, terjadi suatu kesalahan dalam sholat. Contohnya, kalau Anda sedang sholat, tiba-tiba Anda tertinggal Al-Fatihah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, sekarang Anda sudah ruku. Aku tidak baca Al-Fatihah tadi ketika berdiri.
atau Anda misalnya tertinggal sujud. Nah, tertinggal sujud rakaat pertama. Nah, sujud itu kan harusnya 2 kali ya. Sekarang aku sudah berada di rakaat kedua. Nah, Anda sudah bangun nih di rakaat kedua. Aku tadi sujud cuma sekali di rakaat pertama. Nah, siapa yang pernah melakukan ini, Bapak Ibu? Seharusnya aku sujud 2 kali. Setelah aku sujud, terus aku tadi langsung bangun ke rakaat kedua. Aku ingat tadi aku tidak baca Al-Fatihah. Nah, contohnya ya. Siapa yang pernah melakukan hal ini, Bapak Ibu, Abang Kakak ya? Saya tanya nih, tolong respon saya ya. Supaya live ini saya tidak bicara sendiri. Siapa yang pernah mengalami hal ini? Dia terlupakan sesuatu. Dia terjadi kesalahan dalam sholat dia, apapun itu keadaannya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, saya tanya, bagaimana Anda menyelesaikan masalah seperti ini? Apakah Anda akan teruskan sholat? Coba di komen ya. Coba di komen Bapak, Ibu, Abang, Kakak. Apakah Anda akan teruskan sholat kalau terjadi seperti ini? Atau Anda akan hentikan sholat terus ulangi sholat? Nah, apa yang akan Anda lakukan Bapak, Ibu, Abang, Kakak kalau terjadi seperti ini? Apakah Anda akan hentikan sholat terus ulangi sholat? Atau Anda akan teruskan sholat? Coba di komen Bapak Ibu ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, contohnya Anda tertinggal Al-Fatihah, atau contohnya misalnya tertinggal sujud di rakaat pertama. Nah, Bapak Ibu Abang Kakak, ya, dengarkan baik-baik. Siapa yang melanjutkan sholat dalam keadaan dia tidak tahu seharusnya berbuat apa yang harus dilakukan? Nah, tambahkan rakaat dan teruskan sholat sujud sahwi. Salah ya. Siapa yang bilang teruskan sholat? Jawabannya salah. Nah, adakah kita menghentikan sholat? Bapak Ibu, ya gak apa-apa lah Ustazah, saya ketinggalan Al-Fatihah tadi. Saya ulangi sholat aja lah. Banyak gak orang yang buat keputusan untuk teruskan sholat ataupun hentikan sholat? Ada yang bilang ulang sholat. Siapa yang menghentikan sholat dan ulangi sholat? Ibu, bapak, abang, kakak, perbuatan tersebut adalah... Nah, dengar, ibu, bapak, abang, kakak, perbuatan tersebut adalah haram. Ya, haram. Kita tidak boleh menghentikan sholat dan ulangi sholat. Perbuatan tersebut adalah haram, ya. Bapak, Ibu ya, haram untuk kita menghentikan sholat dan ulangi sholat. Nah, teruskan sholat nggak boleh. Berhenti sholat nggak boleh, Ustazah. Nah, terus apa jawabannya? Tidak boleh ulang lagi. Anda tertinggal Al-Fatihah, contoh ya, contohnya. Anda sudah ruku. Alamak, aku nggak baca Al-Fatihah tadi. Anda sudah sujud. Alamak, aku nggak baca Al-Fatihah tadi. Nah, Anda tidak boleh teruskan sholat. Anda tidak boleh hentikan sholat. Keduanya tidak betul. Nah, jadi jawabannya gimana Ustazah? Nah, Bapak Ibu, misalnya Anda tertinggal sujud di rakaat pertama. Banyak orang dia teruskan sholat. Banyak orang dia hentikan sholat dan ulangi sholat. Siapa yang menghentikan sholat, ibu, bapak, abang, kakak? Anda telah melakukan perkara yang haram. Anda telah melakukan dosa. Anda tidak boleh menghentikan sholat karena terjadi suatu kesalahan. Jadi jawabannya gimana? Nah, dia ada 2 formula Bapak Ibu ya. Dengarkan baik-baik, dia ada 2 formula. Ibu, bapak, abang, kakak, dalam sholat kita, kalau kita terjadi suatu kesalahan, dia ada 2 formula. Bukan sujud sahwi, bukan teruskan sholat, salah ya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, sujud sahwi itu bonus. Anda lakukankah? Anda tidak lakukankah? Itu tidak masalah, itu sunnah ya. Yang kita selesaikan sekarang nih, yang kita sudah tertinggal Al-Fatihah nih, yang kita sudah tertinggal sujud nih ya. Nah, Bapak Ibu, jadi jawabannya adalah apabila apa yang harus dilakukan? Lihat nih ya, ada 2 formula ya. Kalau berada di posisi yang sama hukumnya lain. Nah, posisi yang sama hukum lain. Kalau sudah berada di posisi yang berbeda hukumnya lain. Nah, posisi yang berbeda hukum lain. Katakanlah tambah rakaat sujud sahwi. Enggak ya. Bukan. Dengar dulu ya. Saya sudah kasih tahu tadi, bukan semua hal formulanya tambah rakaat teruskan sholat ya. Bukan. Nah,
Bapak, Ibu, Abang, Kakak, siapa yang mau ambil pahala gratis pada pagi ini? Tolong klik tombol share ya dengan niat untuk menyebarkan ilmu agama. Di akhirat nanti, mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tangan kita bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan berhujah di hadapan Allah. Ya, Ibu, Bapak, Abang, Kakak, siapa yang mau tangannya menjadi saksi bahwa tangan kita suka sebarkan ilmu agama, silakan klik tombol share dan tap layar ya Ibu, Bapak, Abang, Kakak, supaya live ini semakin banyak yang menonton, semakin banyak pula orang yang mendapatkan ilmu agama. Silakan tap layar dan klik tombol share-nya ya. Nah, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, apabila berada di posisi yang sama, nah contohnya gimana Ustazah? Contohnya Anda sedang berdiri. Nah, ini gambar rokaat pertama ya. Ini gambar rokaat kedua. Nah, sekarang Anda sedang berdiri di rokaat kedua. Nah, ketika Anda berdiri di rokaat kedua, Anda teringat, aku tidak baca Al-Fatihah ketika di rokaat pertama tadi. Nah, aku tidak baca Al-Fatihah di rokaat pertama tadi. Nah, kapan Anda teringat? Ketika sudah berada di rokaat kedua. Nah, kapan Anda teringat? Ketika sudah berada di rokaat kedua. Coba lihat, ini posisinya sama tidak Bapak Ibu? Nah, Anda teringat ketika sedang berdiri di rokaat kedua. Yang mana ketika rokaat pertama tadi Anda tidak baca Al-Fatihah. Jadi posisinya sama tidak Bapak Ibu? Apabila berada di posisi yang sama, nah jawabannya Anda teruskan. Ya, teruskan sholat, tetapi apabila ada berada di posisi yang berbeda, contohnya nih ya, ini ketika sujud rokaat pertama ya. Nah, Anda sedang sujud rokaat pertama ini, Anda teringat ketika berdiri tadi Anda tidak baca Al-Fatihah. Kapan Anda teringat? Ketika sujud rokaat pertama. Nah, Bapak Ibu, ada yang pernah mengalami kah? Nah, Bapak Ibu, ya, ketika sujud rakaat pertama ya, ketika sujud rakaat pertama baru teringat. Ketika sujud baru teringat bahwa tadi ketika berdiri tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, maka jawabannya Bapak Ibu harus kembali. Nah, kalau posisinya berbeda, kembali ya. Nah, sekarang kan sedang sujud rakaat pertama. Teringat, tadi aku tidak baca Al-Fatihah ketika berdiri, maka Anda harus bangun lagi untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, paham tidak nih Bapak Ibu nih? Nah, paham tidak posisi yang sama dan posisi yang berbeda? Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang paham tolong komen paham ya. Yang paham tolong komen paham supaya Ustazah tahu apakah penjelasannya dapat dipahami, apakah penjelasannya dapat memberikan manfaat kepada Ibu, Bapak, Abang, Kakak. Yang paham tolong komen paham ya. Posisi yang sama teruskan. Posisi yang berbeda kembali ya. Siapa yang merasa sesi ini bermanfaat di pagi hari ini, Ibu, Bapak, Abang, Kakak, boleh tidak saya minta tolong untuk klik tombol share dan untuk tap layar ya. Siapa yang mau ambil pahala gratis pagi ini Bapak Ibu ya. Ibu, Bapak, Abang, Kakak, tangan kita di akhirat nanti bisa bicara di hadapan Allah ya. Apabila tangan kita suka untuk menyebarkan ilmu, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah. Mulut kita dikunci. Saya minta tolong, siapa yang mau ambil pahala gratis pagi ini, tolong klik tombol share ya. Anda dapat pahala sampai kapanpun Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, paham ini ya. Oke, Bapak Ibu ya. Apabila Anda berada di posisi yang sama, teruskan. Posisi yang berbeda kembali. Nah, ini sedang sujud rakaat pertama ya. Sedang sujud rakaat pertama. Ya Allah, ketika berdiri tadi aku tidak baca Al-Fatihah. Ketika sujud baru teringat. Maka Anda harus bangun kembali ya, harus membaca surah Al-Fatihah. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, Abang Kakak, kalau saya kasih tahu, banyak gak orang yang buat keputusan untuk hentikan sholat dan dia ulangi sholat? Nah, Bapak Ibu, ya setuju tidak? Saya tanya nih, banyak gak orang yang buat keputusan kalau dia tertinggal Al-Fatihah kah, dia tertinggal sujud kah, dia akan hentikan sholat dan dia ulangi sholat. Nah, setuju gak banyak orang yang melakukan itu? Siapa yang menghentikan sholat dan dia ulangi sholat,
menghentikan sholat adalah suatu perkara yang haram, suatu perkara dosa. Ya, kita tidak boleh berhenti sholat sesuka hati kita. Nah, kira-kira ini rakaat berapa Ustazah? Nah, apabila posisi yang sama tadi, ya, rakaat keduanya statusnya menjadi rakaat pertama sekarang. Sebab apa? Sebab rakaat pertama tadi dianggap lalai, ya. Apabila Anda teruskan sholat rakaat kedua Anda tadi statusnya menjadi rakaat pertama sekarang. Nah, paham tidak? Tolong di komen ya. Nah, kalau posisi yang berbeda ini, Anda bangun lagi ini bukan rakaat pertama Anda. Karena Anda bangun lagi. Apabila Anda teruskan sholat, sebab rakaat pertama tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak batal ya. Sholatnya tidak batal ya. Tinggal ikuti dua formula ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda berhenti sholat dan ulangi sholat itu haram ya. Itu hukumnya berdosa. Nah, paham atau tidak Bapak Ibu? Nggak paham nggak apa-apa. Nanti saya ulangi lagi. Saya teruskan dulu. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, ya, tidak perlu di screenshot, jangan khawatir, ya. Nanti insya Allah saya akan undang Bapak, Ibu, Abang, Kakak untuk gabung dalam grup kami, ya. Jangan khawatir Bapak, Ibu, ya. Tidak perlu disalin atau di screenshot, saya akan bagikan catatan pagi ini, ya, di dalam grup, ya. Kita akan undang Bapak, Ibu bergabung dalam grup kita untuk belajar lagi. Nah, Ibu, Bapak, Abang, Kakak yang baru masuk, saya sedang menjelaskan topik tentang ada 8 perkara yang kita lakukan dalam sholat kita. Perbuatan tersebut adalah haram, perbuatan tersebut adalah tidak sah, perbuatan tersebut adalah batal sholatnya. Jadi ada 8 perkara, saya baru selesai dengan poin kedua. Boleh saya lanjutkan ke poin ketiga? Bolehkah saya lanjutkan ke poin ketiga Bapak Ibu? Nah, Ibu, Bapak, Abang, Kakak, saya ulangi lagi. Siapa yang tertinggal tadi harus teruskan sholat jika berada di posisi yang sama. Apabila berada di posisi yang berbeda, harus bangun lagi ya, harus kembali di posisi yang sama, teruskan posisi yang berbeda kembali. Nah, sekarang saya mau tes Anda nih Bapak Ibu ya, apakah Anda paham atau tidak? Nah, ini ketika berada di rakaat kedua. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang Anda sedang berada di rakaat kedua. Anda baru teringat, ya Allah, ketika rakaat pertama tadi aku sujud sekali aja. Rakaat pertama tadi aku sujud sekali aja. Aku sujud sekali aja. Jadi aku lupa sujud yang kedua. Saya mau tanya nih, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Apakah Anda teruskan sholat atau kembali? Nah, coba Bapak Ibu di komen. Nah, sekarang sudah berada di rakaat kedua, sedang membaca surah Al-Fatihah. Apa yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, apa jawabannya? Bapak, Ibu, Abang, Kakak, jawabannya harus kembali. Ya, walaupun sudah berada di rakaat kedua, Anda harus turun lagi ke sujud. Ya, kenapa harus turun lagi? Kenapa harus kembali? Sebab posisi Kenapa sebabnya? Saya mau tanya, apa sebabnya? Kenapa harus kembali dari rakaat kedua? Anda harus turun kembali ke rakaat pertama. Kenapa? Sebab posisi berbeda. Ya, apabila posisi berbeda, kembali. Ini formulanya, ya. Apabila berada di posisi yang sama, teruskan. Paham atau tidak Bapak Ibu? Ya, Masya Allah, Ibu, Bapak, Abang, Kakak. Banyak orang yang buat keputusan untuk berhenti sholat. Setuju atau tidak? Saya tanya nih, setuju nggak? Saya kasih tahu, banyak orang yang buat keputusan untuk berhenti sholat. Dan dia ulangi sholat, setuju atau tidak? Nah, dan banyak ibu, bapak, abang, kakak, apa yang dilakukan? Dia teruskan sholat aja. Jawabannya Bapak, Ibu, Abang, Kakak, siapa yang hentikan sholat ataupun meneruskan sholat, dia tidak belajar bab ini. Anda telah melakukan perkara yang haram, Anda telah melakukan dosa ketika sholat. Ibu, Bapak, Abang, Kakak, saya mau minta tolong. Siapa yang mau ingin mengumpulkan pahala gratis pagi ini? Ibu, Bapak, Abang, Kakak, di akhirat nanti tangan kita bisa bicara di hadapan Allah. Mulut kita dikunci rapat-rapat, tapi tangan kita bisa bicara di hadapan Allah. Inilah tangan yang suka sebarkan ilmu. Jadi saya minta tolong ya untuk klik tombol share ya dan tap-tap layar ya, dengan niat untuk menyebarkan ilmu agama ya. Anda dapat pahala seumur hidup ibu-ibu, bapak-bapak, abang, kakak. Ustazah,
saya tidak tahu selama ini gimana, apakah haram juga? Benar. Mengapa Anda tidak tahu perkara dasar dalam sholat Anda? Bapak, Ibu, Abang, Kakak, ada 8 perkara yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum sholatnya Bapak Ibu, dia dalam keadaan dosa selama ini. Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan yang tidak sah. Sebab ini ilmu fardu ain ya. Ini ilmu agama kita. Ini bukan ilmu matematik. Ini bukan ilmu pilihan ya. Agama ini bukan ilmu pilihan. Agama ini ilmu wajib ya. Harus belajar, wajib. Nah, Bapak Ibu Abang Kakak, saya mohon jangan keluar sebelum dapat satu ilmu ya. Sebelum belum dapat satu ilmu, jangan keluar. Oke, kita masuk ke masalah nomor 3. Siap. Saya mau masuk ke nomor 3. Perkara yang banyak orang lakukan tanpa dia sadar, sholatnya telah batal. Apakah itu? Apabila dia ragu-ragu pada rokaat. Ragu-ragu pada rokaat. Dia berkata dalam hati dia, aku ini rokaat ketiga atau keempat ya? Aku ini rokaat ketiga atau keempat ya? Siapa yang pernah mengalami ini? Dia tidak ingat berada di rokaat yang mana. Aku ini ada di rokaat ketiga kah atau keempat? Perasaan ketiga, perasaan keempat. Ibu, bapak, abang, kakak, kita ada pilihan. Sekarang saya mau tanya, adakah Anda merasa ini rokaat keempat? Adakah Anda merasa ini rokaat ketiga? Saya tanya nih, adakah Anda merasa ini rokaat ketiga? Kadang-kadang merasa ini rokaat keempat. Saya tanya nih, ibu, bapak, abang, kakak, ya, adakah Anda kadang-kadang merasa ini rokaat keempat, terus Anda pilih 4? Siapa yang pilih 4, komen A. Siapa pilih 3, komen B. Siapa yang kadang-kadang pilih A, kadang-kadang pilih B, berarti Anda golongan AB. Anda golongan apa nih Bapak Ibu? Golongan A kah, B kah, atau AB? Ibu, Bapak, Abang, Kakak, dengarkan baik-baik ya. Siapapun yang pilih A, ya selama ini, atau kadang-kadang Anda pilih AB, sholat Anda telah batal. Kita tidak boleh ya, kita tidak boleh pilih 4 ya, kita tidak boleh pilih A. Kita wajib pilih B. Kenapa? Karena kita wajib pilih yang sedikit. Wajib pilih yang sedikit ya. Siapa yang baru tahu, komen baru tahu Bapak Ibu. Wajib pilih yang sedikit. Wajib pilih yang sedikit. Tidak boleh pilih yang banyak ya. Apabila ragu-ragu ini rokaat keberapa ya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, ini hukum-hukum agama. Jangan main-main dengan ibadah sholat kita. Banyak orang yang dia tidak tahu perkara yang dasar seperti ini ya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak ya. Yang paham, tolong komen paham. Yang paham, tolong komen paham supaya ustazah tahu apakah penjelasannya dapat dipahami ya. Apakah penjelasannya memberikan ilmu, memberikan manfaat kepada ibu, bapak, abang, kakak semua ya. Yang paham, tolong komen paham ya. Anda wajib pilih 3, tidak boleh pilih 4 ya Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Ibu, bapak, abang, kakak ya. Itulah sebabnya Imam Ibn Ruslan menulis apa yang dia katakan dalam kitabnya Amal Tanpa Ilmu. Anda beramal banyak, amal tanpa ilmu, maka amalannya Allah tolak. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya Allah tolak ya. Dan amalannya tidak diterima oleh Allah. Ini na'udzubillah Bapak Ibu ya. Jadi kita takut ya. Jangan sampai amalan kita ditolak oleh Allah. Bertemu dengan Allah nilainya kosong. Ada kadang-kadang orang yang sholatnya tidak sah. Na'udzubillah Bapak Ibu ya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, satu orang yang dapat ilmu dari satu klik tombol share maka Anda akan dapat pahala sampai kapanpun ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Ya, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, ya, kita ajak seluruh anak kita, ya,
kita ajak seluruh keluarga kita, ya, teman-teman kita belajar satu ilmu pada pagi ini. Satu ilmu yang kita dapat pada pagi ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kita sholat sunnah. Ya, satu ilmu fardu ain amat penting. Tolong tap-tap layar, ya, bukan untuk saya, tapi TikTok beritahu kami siapa yang tap-tapnya banyak, live ini akan disebar luas, ya. Pahala juga akan didapat orang yang menyebarkan, ya. Kita ajak orang untuk menyebarkan ilmu, ya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, boleh saya lanjut ke nomor keempat, ya. Bapak, Ibu, saya sedang menjelaskan tentang 8 perkara yang haram, tidak sah, dan membatalkan sholat. Nah, kita sudah masuk ke nomor 3, dan sekarang saya mau masuk ke nomor 4, ya. Siap nomor 4, Bapak, Ibu, ya. Nomor 4, ya. Kita sudah bahas 3, ada 8 semuanya, ya. Nah, saya mau masuk nomor 4, Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi dengan sholat kita, Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang kita ragu-ragu. Nah, ini banyak Bapak Ibu, ragu-ragu mau teruskan sholat atau mau batalkan sholat. Nah, siapa yang pernah mengalami hal ini? Ya, ini banyak Bapak Ibu, ya. Tanpa sadar, banyak orang buat begini, mau teruskan sholatkah atau membatalkan sholat? Nah, gimana? Bapak Ibu, contohnya, ketika Anda sholat, Anda sakit perut. Nah, siapa yang pernah mengalami ini Bapak Ibu? Sakit perut. Katakanlah sakit perut ketika sudah di rakaat ketiga atau keempat. Mau berhenti sholat sayang, aduh sakit perut ya. Mau teruskan sholatkah atau mau ke kamar mandi? Nah, mau teruskan sholatkah atau mau ke kamar mandi? Siapa yang pernah mengalami ini Bapak Ibu? Atau ketika sedang sholat, ada orang ketuk pintu. Suami Anda ketuk pintu. Nah, ini suami Anda ketuk pintu, Bapak Ibu, ya. Contohnya.